Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kajian SQL. Sebelum masuk mengenai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Saya Desi Riasansitika, selanjutnya ada Puspita Sari, selanjutnya ada Marifatul Nur Fatimah, selanjutnya ada Novia Rahmawati, dan yang terakhir ada Sylvia Octaviani. Nah, sebelum lanjut mengenai pembahasan materi SQL, kami akan menampilkan sedikit video animasi mengenai penjelasan singkat apa itu SQL. Hai semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas tentang apa itu SQL. Oke, mari kita lihat. SQL adalah singkatan dari Structured Query Language. Lalu, apa itu query? Sebelum masuk ke SQL, mari kita lihat dulu definisi query. Apabila Anda pernah mengunjungi suatu bandara pada saat liburan, di sana pasti ada layar yang menunjukkan tabel yang berisi jadwal dan juga informasi penerbangan. Bisa kita katakan tabel tersebut adalah database. Query adalah kemampuan untuk menunjukkan database atau tabel tadi dan memodifikasinya. Contohnya seperti menghapus baris tertentu yang kamu inginkan. Tentunya manusia tidak bisa berkomunikasi tanpa adanya bahasa. Apabila sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia, maka SQL adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database atau tabel, sehingga kita bisa membuat suatu perintah query seperti tadi. Ada banyak sekali perintah yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi database atau tabel. Untuk mengetahui lebih dalam soal SQL, mari kita lihat sejarah singkat tentang SQL. Pada tahun 1970, ada seorang peneliti dari IBM bernama Johnny Oracle, yang membahas tentang ide pembuatan bahasa standar untuk mengakses data. Dari situlah asal-muasal SQL. Pada awalnya, bahasa tersebut bernama SQL. Namun karena ada beberapa masalah, akhirnya nama SQL diganti menjadi SQL seperti sekarang ini. Di era modern ini, sangat banyak sekali perusahaan yang menggunakan database dan SQL sebagai bahasanya untuk menunjang proses bisnis perusahaan mereka. Seperti contohnya ada di perkantoran. Database digunakan untuk menyimpan data-data karyawan dan juga data lain yang berhubungan dengan bisnis mereka. Contoh lain penggunaan bahasa SQL dan database adalah pada saat kita menonton film di bioskop untuk mendapatkan tiket. Mesin pencetak tiket pasti memiliki database tentang informasi film, sehingga informasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh pengguna seperti kita. Tak terkecuali di kasir supermarket. Di sana pasti terdapat database yang berisi tentang informasi produk yang ingin Anda beli, seperti nama, berat, dan juga jumlah stok. Disitulah kegunaan database dan juga SQL sebagai bahasa untuk mengakses data tersebut, yang nantinya digunakan sebagai sumber informasi bagi penggunanya. Oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah query adalah kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database atau tabel. Dan juga SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam database atau tabel. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Nah, melalui video animasi tadi, setidaknya teman-teman sudah mengetahui garis besar apa itu SQL. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang pertama. SQL adalah bahasa database yang komprehensif. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan pengertian apa itu SQL. Di sini saya akan membahas sejarah singkat mengenai SQL. Sejarah SQL. SQL dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama E.F. Codd yang membahas tentang ide pembuatan basis data rasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL atau Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data rasional berbasis bahasa SQL.
Akan tetapi, karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. IBM mengembangkan versi asli SQL, awalnya disebut SQL sebagai bagian dari proyek System R pada awal tahun 1970-an. Bahasa SQL telah berkembang sejak saat itu dan namanya telah berubah menjadi SQL atau Structured Query Language. Banyak produk sekarang yang menggunakan bahasa SQL. SQL telah dengan jelas menempatkan dirinya sebagai standar bahasa basis data relasional. Di akhir tahun 1970-an, muncul perusahaan bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya. Dengan naiknya kepopuleran Oracle, maka SQL juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986, ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI. Standar SQL ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhir dikenal sebagai SQL 92. Pada tahun 1986, American National Standard Institute atau ANSI dan International Organization for Standardization atau ISO menerbitkan standar SQL yang disebut SQL 86. ANSI menerbitkan standar yang diperluas untuk SQL 86 pada tahun 1989. Versi standar berikutnya adalah standar SQL 92, diikuti oleh SQL 1999, SQL 2003, SQL 2006, dan yang terbaru adalah SQL 2008. Demikian sejarah singkat mengenai SQL. Materi selanjutnya yaitu pengertian SQL yang akan dijelaskan oleh Kuspitasari. Baiklah, saya Kuspitasari akan melanjutkan penjelasan dari Desi Riasan Sitika, yaitu yang selanjutnya pembahasan mengenai definisi SQL. SQL ini singkatan dari Structured Query Language. SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. SQL adalah bahasa query relasional yang paling berpengaruh yang dipasarkan secara komersial. SQL ini mencakup berbagai konstruksi bahasa untuk query pada database. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ini mengenai pemakaian dasar SQL. SQL adalah bahasa database yang komprehensif. SQL memiliki pernyataan untuk definisi data, query, dan pembaruan. Oleh karena itu, keduanya adalah DDL dan YAML. Selain itu, ia memiliki fasilitas untuk mendefinisikan pandangan pada database, untuk menentukan keamanan dan otorisasi, untuk mendefinisikan batasan integritas, dan untuk menentukan kontrol transaksi. Ini juga memiliki aturan untuk menyematkan pernyataan SQL ke dalam bahasa pemrograman tujuan umum seperti Java atau C#C++.1. Nah, baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Marifatul Nur Fatimah. Saya Marifatul Nur Fatimah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kuspitasari. Baiklah, yang keempat itu ada pembagian SQL. SQL dibagi menjadi 3 query, yaitu yang pertama itu ada Data Definition Language atau disebut juga dengan DDL. DDL adalah sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Query yang dimiliki oleh DDL itu ada 3. Yang pertama adalah create. Create itu digunakan untuk membuat database dan table. Nah, yang kedua itu ada drop, digunakan untuk menghapus database dan table. Dan yang ketiga itu ada alter, digunakan untuk melakukan perubahan struktur pada table yang sudah dibuat. Dan yang kedua itu ada Data Manipulation Language atau disingkat menjadi DML. DML ini adalah sebuah metode query yang digunakan apabila DDL telah terjadi. Nah, fungsi DML ini adalah untuk memanipulasi database yang telah dibuat. Query yang dimiliki oleh DML itu ada 3. Yang pertama itu insert, digunakan untuk memasukkan data yang ada pada table database.
Yang kedua itu ada update, digunakan untuk perubahan data yang ada pada tabel database. Nah, yang ketiga itu ada delete, digunakan untuk penghapusan data yang ada pada tabel database. Nah, yang ketiga itu ada data control language, disebut juga dengan DCL. DCL adalah sebuah metode query SQL yang digunakan untuk memberikan hak otorisasi seperti mengakses database, mengalokasikan space, pendefinisian space, dan pengauditan penggunaan database. Query yang dimiliki oleh DCL itu ada 4. Yang pertama itu grant. Grant ini untuk mengizinkan user mengakses tabel pada database. Nah, yang kedua itu ada revoke granate. Itu untuk membatalkan izin user sesuai dengan perintah. Yang ketiga itu ada commit untuk menetapkan penyimpanan database. Dan yang terakhir itu ada rollback, digunakan untuk membatalkan penyimpanan database. Yang kelima itu ada pembagian bahasa SQL. Bahasa SQL dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 7 bagian. Yang pertama ada Data Definition Language. Nah, di sini DDL menyediakan perintah untuk mendefinisikan skema relasi, menghapus relasi, dan memodifikasi skema relasi. Dan yang kedua itu ada Data Manipulation Language. Nah, di sini DML menyediakan kemampuan untuk meminta informasi dari database. Yang ketiga itu ada integrity. Di sini DDL menyertakan perintah untuk menentukan sebuah batasan integritas yang harus dipenuhi oleh data yang disimpan dalam sebuah database. Nah, yang keempat itu ada view definition. Di sini DDL menyertakan perintah untuk mendefinisikan tampilan. Yang kelima itu ada transaction control. Di sini SQL menyertakan perintah untuk menentukan awal dan akhir transaksi. Yang keenam itu ada embedded SQL dan dynamic SQL. Nah, di sini SQL mendefinisikan bagaimana pernyataan SQL dapat dicantumkan dalam bahasa pemrograman. Yang terakhir itu ada authorization. Di sini DDL menyertakan perintah untuk menentukan hak akses ke relasi dan tampilan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe dasar SQL. Standar SQL mendukung berbagai tipe bawaan, termasuk yang pertama ada char atau string karakter dengan panjang tetap dengan panjang yang ditentukan oleh pengguna. Bentuk lengkapnya karakter dapat digunakan sebagai gantinya. Yang kedua ada varchar. String karakter dengan panjang variabel dengan panjang maksimum yang ditentukan pengguna. Bentuk lengkapnya karakter bervariasi dan setara. Yang selanjutnya ada in atau integer atau subset terbatas dari integer yang bergantung pada mesin. Bentuk lengkapnya bilangan bulat, setara, dan lain sebagainya. Selanjutnya smalin atau integer kecil atau subset yang bergantung pada mesin dari tipe integer. Selanjutnya ada numerik. Nomor titik tetap dengan presesi yang ditentukan pengguna. Nomor tersebut terdiri dari P digit atau ditambah tanda dan D dari P digit berada di sebelah kanan. Titik desimal. Jadi numerik 3,1 memungkinkan 4,5 untuk disimpan secara tepat, tetapi baik 4,5 maupun 0,32 tidak dapat disimpan secara tepat dalam bidang jenis ini. Yang selanjutnya ada real double precision, angka floating point dan double precision floating point dengan presisi yang bergantung pada mesin. Selanjutnya ada float. Float adalah bilangan floating point dengan presisi minimal n digit. Selanjutnya adalah aturan gramatika SQL. Dalam aturan gramatika terdapat beberapa aturan-aturan yang dapat digunakan, yaitu pertama, semua pernyataan SQL ditutup dengan tanda titik koma. Kedua, dapat ditulis dalam satu baris atau dipisah-pisah dalam berbagai baris agar mudah dibaca. Yang ketiga, tidak bersifat case sensitif untuk penulisan perintah-perintah SQL, namun tabel dan nama kolom. Yang keempat, ditulis menurut sintaks tertentu. Yang kelima, dapat diberikan garis komentar untuk dokumentasi dan menjelaskan maksud pemrograman. Selanjutnya, modifikasi basis data.
Dalam mengekstraksikan informasi dari database, kita perlu mengetahui bagaimana caranya menambah, menghapus, atau mengubah informasi dengan SQL, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada penghapusan. Permintaan penghapusan diekspresikan dengan cara yang sama seperti query. Kita hanya perlu menghapus seluruh tuple, tetapi kita tidak bisa menghapus nilai pada atribut tertentu. Yang kedua ada penyisipan. Untuk menyisipkan data ke dalam suatu relasi, kita perlu menentukan tuple yang disisipkan atau menuliskan query yang hasilnya adalah kumpulan tuple yang disisipkan. Selanjutnya ada pembaruan. Dalam situasi tertentu, kita mungkin ingin mengubah nilai dalam sebuah tuple tanpa mengubah semua nilai dalam tuple. Untuk tujuan ini, memperbarui pernyataan dapat digunakan. Kesimpulan, SQL atau Structured Query Language merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini, hampir semua server basis data mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Modification Language atau DML. Implementasi DDL dan DML berbeda untuk setiap sistem manajemen basis data. Namun, secara umum, implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan oleh ANSI. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.